tadi perjalanannya nyaman? Nyaman. Jadi alhamdulillah ya sampai sini dengan nyaman dan selamat. Sebelumnya ucapan terima kasih nih kalian udah bisa hadir di sesi konseling kelompok kecil kita sore hari ini. Mungkin sebelumnya kalian duduknya udah nyaman belum sebelum kita lanjut ke sesi konseling nih? Sudah lanjut ya? Udah makan? Udah minum? Udah. Oke, belum kan nanti saya mengenai sesi konseling kita sore ini sebelumnya udah diinformasikan ya, kita akan membahas tentang permasalahan kalian nih selama di perkuliahan yang sebelumnya kalian keluhkan melalui online kepada saya. Mungkin bisa langsung aja nih ya kita bahas nih masalah utama permasalahan yang kalian hadapi di perkuliahan. Mungkin siapa dulu yang mau mengungkapkan atau bercerita dulu, Dias atau Awal? Oke, silakan Dias. Jadi gini Bu, saya memiliki permasalahan perkuliahan. Saya bukan seseorang yang aktif juga di perkuliahan. Oke. Pulang dari kampus saya langsung pulang. Jadi menurut saya itu awalnya biasa aja. Tapi lama-lama saya merasa saya agak ketinggalan. Oke. Karena ternyata mungkin saya itu aktif di perkuliahan. Dan sebetulnya saya dulu pas di SMK itu aktif di kegiatan sekolah. Jadi nggak tahu kenapa di perkuliahan itu jadi minim kegiatan saya. Saya juga mungkin karena HP ya, saya merasa walaupun nggak full di kampus, tapi saya selalu merasa capek aja kalau habis belajar. Jadi kalau untuk ada kegiatan lagi itu kayaknya enggak. Tapi lah, ternyata saya makan itu, saya tertinggal maksudnya. Jadi saya merasa ada aktivitasnya, ada di teman itu saya merasa kayaknya ada tindakan kalau tidak lalu masa kecilnya. Berarti permasalahan nih yang bisa saya rangkum ya, berarti dia merasa kayak ketinggalan sama temennya nih. Sebelum mungkin tahu ini dapat bentuk akademik ya, atau mungkin dibilang kan tidak aktif gitu kan, tadi ada bahas tidak aktif kan, bisa dari organisasinya juga atau emang cuma di akademik aja? Ini kayak peminat bakat ya? Peminat bakat, berarti emang sudah organisasi juga? Juga. Jadi situ merasa peminat bakat ya? Misalnya bakat itu ada, dan itu dari sekolah. Tapi semenjak kuliah, saya bisa nggak ada ekspor kan? Peminat bakat. Tapi menurut saya itu kok ya mungkin boleh dibahas apa nih yang apa gitu, maksudnya seperti apa ini kita kayaknya mudah nanti kita ngomongin. Ya, beliau itu mampu untuk mengasah bakat mereka, walaupun mereka kita nggak saya. Mereka bisa. Saya merasa saya tahu selalu semangat selalu. Oke, berarti permasalahannya udah nih ya, udah tersampaikan. Mungkin nanti saya akan rangkum nih ya dari permasalahan dari Tias. Mungkin kita lanjut dulu nih sama Awal. Dari tadi dia diam aja, dia mendengarkan ya. Sekarang kita yang ganti mendengarkan apa yang dikeluh rasakan. Nah, kalau misalnya saya itu lebih ke kurang percaya diri untuk maju ke depan. Saat itu kayak punya ekspektasi, saya tuh punya overthinking kayak nanti nggak tahu kayak gimana, tapi aku salah baca jadi kepala lagi ya. Soalnya di kepala juga kan, jadi aku kurang percaya diri aja untuk ngapain ke depan, maju-maju ke depan gitu. Padahal sebenarnya setiap orang kadang kan nggak tahu kan. Iya. Nah, saya nampak itu kalau saya tahu saya sangat baca. Oke, ada lagi? Cerita ini sih. Berarti tentang mungkin ini punya Tias dulu nih ya, yang punya Awal dulu nih ya, maaf ya tadi salah maaf yang saya rangkum nih duluan nih, yang apa ya, Tias. Jadi yang bisa saya rangkum nih perasaan tidak percaya diri nih untuk maju ke depan. Contohnya di bagian presentasi kan, merasa kalau apa yang kita lakukan itu pasti takutnya salah, terus nanti pandangan orang gimana gitu. Lebih mendekatkan ke pandangan orang ke diri kita nih daripada kita nih gimana harus bisa tampil bagus gitu. Jadi kan punya Mama udah selesai, bukan selesai
nilai di kampus mata kuliah bagus? Bagus kan? Nah mungkin ini hanya pikiran Tias aja nih. Sebenarnya Tias juga udah berkembang, tapi hanya beda aja dengan teman-temannya. Mungkin teman-temannya bisa nampak kayak aktif banget, karena mereka juga ikut organisasi kan. Tias sendiri kan tadi ngapain tidak ikut organisasi kan? Mungkin di situ sih. Oke, tadi udah nih dirangkum nih, udah benar udah dibahas ada yang pokok permasalahan kalian nih ya. Berarti intinya mungkin saya bisa dapat sama-sama pikiran negatif kan sebenarnya. Di saat pikiran negatif itu datang, gimana perasaan kalian? Saya sih pastinya paling ya. Mungkin ada kayak cemas, takut, atau stres. Tapi bisa kalau kita udah jadi kayak santai aja. Penenangnya seperti apa? Kayak kalau maju gitu, kalau yakin diri aja sampai besar. Berarti pikiran-pikiran itu tuh datang sebelum maju ke depan kan? Kalau Tias gimana? Kalau aku dan merasa pas pemikiran itu pasti merasa jadi diam, terus moodnya jadi beraturan. Ya beraturan itu berpengaruh nggak sama kayak kegiatan seharian? Yes. Berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Aku kalau misalnya banyak pikiran, aku kalau nyesel, nyeselnya tuh banyak lama susah. Berarti kayaknya permasalahan ini lebih berat ke Tias ya daripada di awal, karena kalau di awal dia hanya pikiran negatifnya saat sebelum maju, tapi kalau udah maju dia udah it's okay gitu. Kalau untuk Tias kan dia stuck gitu, nggak bisa melakukan kegiatan yang lainnya. Oke, tadi udah ini ya, berarti sebenarnya ya tetap sama aja sih, cuma lebih berat ke Tiasnya saja. Pada intinya kalau di Tias dia berhenti nggak bisa, dampaknya dia nggak bisa ngapain apa-apa nih kalau udah pikiran negatifnya itu datang. Cuma kalau untuk awal masih bisa nih melawan gitu kan, atau tetap maju lah ya intinya. Setelah udah dicoba maju ya udah hilang gitu kan. Jadi perbedaan persamaan sama-sama nih pikiran negatif, cuman untuk pengendaliannya berbeda. Tapi mungkin saya akan coba kasih solusi untuk kali kedua ya. Tapi mungkin solusi ini tadi nanti mungkin bisa nih, saya pikir bisa untuk kali kedua, ternyata dampaknya berbeda, lebih berat ke Tias. Mungkin langsung aja ke Tias untuk solusinya nih ke depan. Mungkin berusaha untuk mengurangi pikiran-pikiran buruk ya. Mungkin bisa nih kayak misalnya bangun tidur, atau yang tidur di atur nafas dulu, pikirannya udah negatif positif aja dulu. Kita kuliah, apa yang dosen sampaikan kita ambil yang bisa kita ambil, materinya dirangkum. Terus untuk teman-teman yang pikirannya Tias dia lebih pintar daripada aku, itu coba hilangkan, karena kita sama-sama berproses ya. Mungkin prosesnya Tias aja yang lama, atau mungkin prosesnya Tias yang lebih cepat, tapi kita harus sama berproses. Kalau misalnya kita benar-benar berusaha, pasti hasilnya tidak akan mengkhianati. Mungkin bisa juga kita untuk Tias manajemen waktu lagi, mengurangi hal-hal yang sepertinya lebih banyak untuk melakukan kegiatan aja. Jangan, tadi kan kalau Tias kan kuliah pulang, habis pulang kenapa apa kegiatannya? Beres di rumah. Seharusnya dengan berberes rumah itu mungkin akan mengurangi untuk kesempatan berpikir negatifnya mengenai kegiatan. Mungkin lebih perbanyak lagi, mungkin bisa nih olahraga, kan rumahnya dekat sama stadion kan. Nah bisa nih mungkin sore-sore sambil healing, bisa mencari kesehatan, juga menyegarkan otak, mungkin bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ke awal nih. Untuk sebenarnya untuk awal ini nggak terlalu berat, tapi kalau nggak di atas ini nomornya juga berat ya. Terus sama juga kita berpikir positif aja nih buat teman-teman yang ada di kelas nih. Mereka kalau kan takutnya mereka pikirannya gini-gini tentang diri aku, mungkin lebih baik lebih mencintai nih sama diri kita sendiri. Oh ini aku gitu, ini sebenarnya aku versi aku gitu. Orang lain nggak bakalan punya gitu. Jadi ya udah aku harus maju tunjukin ke mereka. Seperti kayak balas dendam sih dari pemikirannya. Awal untuk teman yang tadi ada menertawakan awal kan, kayak lebih semangat lagi untuk menunjukkan aku bisa gitu. Tertawa-tawanya mereka itu rubah untuk menjadi pujian dari mereka, kagum dari mereka. Ya jadi dia tertawa langsung, wah ternyata awais gitu, di bla bla blanya gitu. Tawa gitu sih ya. Mungkin lebih percaya diri lagi untuk diri sendiri. Sebelumnya sebelum kami lanjut ke tahap selanjutnya, mungkin saya mau ngasih solusi untuk kalian yang terapin dimanapun. Kalau saya merasa tidak kurang tenang atau merasa kayak cemas, yang awal saya kasih lupa atau perasaan yang nggak menentu ya untuk ya ini udah efektif sih untuk dilakukan sama orang-orang dan mudah untuk dilakukan. Teknik pernafasan. Nah, kalian mau coba? Tadi saya kasih instruksi, kalian yang mempraktekannya. Kalau saya kasih praktek mungkin bisa ya. Nanti tarik nafas selama 4 menit aja, tarik nafas, tahan sama 7 detik, balik hembuskan. Balik aja coba. Fokus, tarik nafas, tahan sampai 7 detik, langsung hembuskan. Gimana, bisa? Bisa. Rasanya
gimana? Berarti mungkin nggak hanya satu kali ya, mungkin bisa diulang kayak 2 atau sampai 3 kali, dimana saat benar-benar hatinya biar merasa tenang. Yang tadi saya kasih nih solusi buat hias sama awal. Kira-kira untuk hias sama awal kalian yang cocok nih untuk kalian yang mana nih? Untuk penilaian dari kalian sendiri, dari solusi yang tadi udah saya berikan. Kalau dari saya, dari solusi yang kami tadi, itu solusinya mudah bisa lakukan. Dan saya mau mencoba solusi itu. Ini sejak beberapa kali juga saya pernah mengalihkan dengan saya lagi. Dan itu ada ini juga. Ada dampaknya, cuman mungkin belum rutin dilakukan jadi masih banyak gitu ya. Sekarang aku masih belajar kayak ngobrol. Nanti apa yang tadi saya sampaikan solusinya mau dicoba untuk semuanya. Semoga berhasil dan dia semangat. Kalau awal sendiri gimana? Dari solusi yang bilang, memang ada butuh hasil dia. Merubah pikiran negatif kita jadi positif. Mungkin ini udah sampai di tahap terakhir ya. Jadi ini yang bisa kita mungkin yang bisa saya harapkan dari permasalahan kalian dan saya perkecil masalah kalian sebenarnya sama-sama pikiran negatif yang harus berusaha dirubah untuk bisa melanjutkan kehidupan yang lebih tenang, aman dan baik. Mungkin lebih ke berat, mungkin lebih berat sih untuk yang ya. Tapi sebenarnya kalau sama-sama sih, cuman perbedaan masalahnya aja yang berbeda. Berusaha nanti sampai rumah, mungkin setelah ini selesai konseling ini tekadkan diri kita untuk merubah apa yang ada di pikiran kita yang negatif itu jadi positif. Dari case yang merasa dia tertinggal sama teman-temannya, mungkin bisa lagi kayak berpikir ulang, oh ternyata aku nggak tertinggal kok, nilai aku kuliah aman, hanya saja mungkin aku nggak terlalu aktif karena aku nggak ikut organisasi, jadi nggak terlalu terlihat nih dari orang-orang lain. Tapi selagi nilai kuliah itu aman, saya rasa itu udah lebih dari cukup nih untuk sekarang gitu. Dan untuk awal, mungkin kedepannya lagi berpikir positif tentang hal-hal sebelum kita misalnya menghadapi apa itu, pikirnya yang baik-baik aja, jangan mikirin yang buruk-buruk. Kalau kita pikirin buruk-buruk pasti akan terjadi hal-hal yang kita inginkan saat kita mau melakukan sesuatu. Mungkin sampai di sini aja nih konseling kita gitu. Terima kasih atas biar kalian nih semuanya mau bercerita, berbagi cerita gitu. Dari saya mungkin solusi dan rangkuman dari penyampaian saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih awal ya. Terima kasih juga.